Dari kemarin ada permintaan untuk ngomongin gear list, cuman agak bingung juga ya karena gearnya gimana mau ngomongin gear list kalau kameranya dipakai. Ya. Dengan adanya ini, gue bisa ngomongin gear list. Let's talk about gear list. Gear list sebenarnya kemarin jauh lebih banyak, tapi sekarang untuk meminimalisasi lagi kan G7X Mark 1 untuk saat ini. Gofar sama Mario mungkin udah pakai Mark 2, gue masih setir dengan Mark 1. Sekarang lagi eksplorasi semuanya manual. Kenapa ini the best? Ya seperti banyak lihat di YouTube, endorsed by Casey Neistat juga, bahwa ini kamera paling versatile, lensanya bagus, bukannya 1.8 jadi terang, dan kalau mau dapat bokeh masih bisa, buat foto masih bagus. Harganya juga nggak terlalu mahal, nggak semahal Sony RX104, 2 kali lipat harganya itu, tapi itu memang bisa slow motion sih. Tapi yang jelas ini yang paling penting dari kamera buat vlogging adalah bisa ke depan begini. Yang kedua, kalau mau ngomongin lebih teknikal, produksi yang lebih sulit lagi adalah Lumix fanboy sebenarnya. Kalau Lumix suatu saat ngeluarin kamera pocket dengan secanggih ini, gue kayak juga akan ganti. Tapi yang penting, ini satu lagi, stabilizernya paling oke untuk harga sedemikian. Berikutnya adalah Lumix Micro Four Third G7. Tadinya gue pakai GX7 ya. GX7 itu tapi lebih kepake buat foto karena layarnya nggak bisa lipat ke depan, jadi agak repot. Walaupun bisa diinin pakai viewfindernya pakai wireless, pakai handphone, cuman agak lebih sulit. Dan kalau ini sama sekali lagi, layar bisa dilipat ke depan, lensanya bisa diganti-ganti, kemudian bisa 4K, kemudian ada audio microphone input sendiri di sini, baterainya lebih lama, gambar lebih, sensornya lebih besar daripada yang tadi. Yang tadi kan 1 inch, yang ini Micro Four Third, walaupun bukan full frame. Bapak ini jauh lebih dari cukup untuk production standar. Buat foto bagus, tapi jauh lebih bagus buat video. Lensa sementara yang dipakai adalah 1235 HD, ada stabilizernya juga. Ini 1235 ini kenapa asik? Karena bukaannya mau di 12 mau di 35 semua tetap stuck on, bisa dibuka di 2,8, jadi cahaya yang masuk banyak. Selain itu ada lensa pegangan dari zaman pakai Lumix GF1 dulu, yaitu si 20 mili 20 mili 1,7. Kemudian apalagi ekstranya yang gue bawa adalah si ala-ala Casey Neistat. Ini sangat berguna, cuman jarang banget sih gue pakai. Ada yang berani pakai kemana-mana jalan dengan kamera segede gini, pakai. Kalau gue nggak berani, masih malu. Jadi akhirnya kalau kemana-mana tempat umum, gue pakai ini. Less intrusif, orang nggak pada keganggu juga. Yang paling baru additional adalah kayak gue dikasih lever ini Rode Micro Lav Plus. Sebenarnya ini buat handphone. Jadi paling gampang adalah syuting kamera mau jauh di mana, ini di plugin ke handphone di kantong, direkord. Terus ini taruh sini, dan nanti pas editing suara dari handphone sama dari kamera bisa di-sync. Tapi ini juga bisa dimasukin langsung ke kamera begini. Kalau seyogianya lo mau langsung begini, bisa. H4n zoom, ini audio recorder sama pinjaman juga dari Josh Felix karena dia punya H6, akhirnya H4n nya dipinjemin ke gua. Ini sebenarnya lebih mantep lagi sih ya, karena apa? Ada buat
mikrofon biasa di sini, bisa line in juga buat mikrofon seperti ini. Cuman ini nggak bisa langsung karena ini buat handphone, ini buat mikrofon biasa, jadi mesti ada adapternya sedikit. Ini menggunakan SD, terus bisa juga monitoring pakai earphone atau headphone di sini. Dan ini audionya nangkep apa yang di depan 90 derajat atau 45 derajat. Nah, demikian seperti itu. Jadi G7, G7X, lensa ekstra, mikrofon, Microlove Plus, audio recorder H4n, dan kamera ini. Kamera ini adalah yang sangat membantu. Ini akan gue bawa seharian. Selain kamera Lumix G7 sama Canon G7X gua itu, masih ada sebenarnya di DJI Osmo yang waktu itu gue bawa ke Vegas. Sama satu lagi ada Xiaoyi Cam. Cuman itu jarang banget gue pakai sekarang. Satu, kenapa gue jarang pakai DJI Osmo-nya? Karena DJI Osmo itu susah dibawa kemana-mana. Kayak bener-bener mesti bawa tas gede, dan baterainya nggak tahan lama, audionya jelek banget. Jadi hanya buat gambar-gambar cantik aja ya gitu ya. Kalau Xiaoyi, I never like the idea of action cam dipakai buat shooting selain action cam gitu ya. GoPro Xiaoyi dipakai buat berenang, action cam, main sepeda segala macam. Di luar itu gambarnya terlalu fish eye. Main udah, tidur udah, tinggal nunggu buka puasa ya. Ada apa sih ini? Oh my god. Day in and day out, apapun kamera yang dipakai, sebenarnya sih main cocok-cocokan aja ya. Jadi untuk sementara gue nyobain si kamera baru ini. Yang sekali lagi yang paling penting untuk kamera harian atau buat vlogging adalah kamera yang satu bisa dibawa kemana-mana, baterainya kuat, terus udah gitu audionya bagus, sebisa mungkin kameranya bagus, dan yang paling penting utama sih bisa dibawa kemana-mana tanpa harus kelihatan kayak lo adalah wartawan TV One gitu. Nggak harus. Ada yang bisa nebak gue pakai kamera apa? Kalau puasa, semoga tangannya pada nggak berisik kalau menjelang sahur, dan semoga pada nggak sakit. Dan sekali lagi, yang namanya orang dewasa itu biasanya kalau nahan lapar sama haus doang mah gampang. Nahan nyela orang.